Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TK News, jumpa lagi dalam acara Ngopi, ngobrol perihal ihsan. Oke. Bro and Sis, hari ini kita kedatangan tamu, Ustadz Samin Saifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya? Alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Ustadz Samin ini seorang guru di SMP 116 di Betul. daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jadi kita akan banyak ngobrol dengan beliau terkait bagaimana ihsan diterjemahkan, diimplementasikan dalam pendidikan sekolah. Kan beliau ini guru. Iya. Beliau juga betul. seorang pengamal TKN Pontren Suryalaya. Betul. Aktif dalam majelis zikir khataman maupun manakiban. Dan sekarang kita gali kepada Ustadz. Oke? Ada beberapa kendala Oh, ini langsung kendala. Boleh monggo Ustadz? mengenai tentang masuknya pendidikan ihsan di dalam pendidikan. Salah Oke. satu diantaranya adalah karena memang anak-anak remaja kita sudah sering yang kita kenal dengan budaya pacaran. Oh, ini tantangan ini berarti Tantangan. ya. Bahwa memang budaya pacaran ini sebenarnya sudah menjadi tradisi di Betul. SMP lagi jangan-jangan Betul. tuh ya. Nah, itu gimana menyikapinya, Ustaz? Untuk menyikapinya salah satu diantaranya dengan pendidikan agama. Oke. Pendidikan agama, kemudian di situ masuk dengan pendidikan akhlak Oke. dan pembiasaan-pembiasaan yang sudah ditetapkan di dalam pendidikan itu sendiri. Nah, kan pertanyaan gini, Ustaz. Pendidikan agama sudah ada. Pendidikan akhlak atau karakter sudah ada. Nah, tapi kan ternyata Belum maksimal. Nah, itu kira-kira apa, Ustaz? Itu perlu Langkah-langkahnya bagaimana supaya ihsan itu bisa lebih mudah dipahami oleh para siswa-siswi dan bahkan diimplementasikan oleh mereka dalam bentuk apa misalnya gitu. salah satunya yaitu dengan pendidikan ihsan tadi. Oke. Ihsan tadi, namun di kalangan mereka anak-anak remaja kita belum begitu masyhur tentang ihsan itu sendiri. Apalagi tentang pengamalan thorikoh itu sangat belum dikenal oleh mereka. Oke. Sehingga untuk masuk ke dalam pendidikan tentang ihsan itu perlu bertahap. Apa aja tahapnya, Ustaz, yang sudah pernah dilakukan di sekolah ente mungkin atau mungkin di tempat lain sebagai seorang pendidik gitu, apa yang pernah dilakukan? Yaitu alhamdulillah kami di sekolah kami mengadakan pembiasaan tentang keagamaan, salah satunya dengan pendidikan memperbanyak bacaan-bacaan zikrullah yang mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dengan pendidikan qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Jadi sebelum sholat wajib duhur berjamaah di sekolah, kami memberikan pendekatan dengan memperbanyak bacaan zikir seperti istighfar, mungkin sholawat. Karena dengan memperbanyak istighfar itu, maka mereka sedikit-sedikit akan cinta dengan zikir. Kalau sudah cinta dengan zikir, maka nanti akan timbul cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama adalah melakukan pembiasaan zikir kepada para siswa. Betul. Siswi, ya. Yang pertama tadi sebelum sholat zuhur gitu Sebelum kan. sholat duhur. Kemudian ada juga dengan pendidikan sholat ibadah seperti sholat duha. Sholat duha berjamaah. Sholat duha. Itu setiap hari atau gimana, Ustaz? Itu 1 minggu sekali. Namun kebanyakan mereka-mereka yang sudah terbiasa, yang sudah suka atau doyan. Maka dia continue. Bahkan Doyan hampir tiap hari dia. Doyan kayak kue donat aja nih doyan. Lanjut, Ustaz. Dan namun itu belum maksimal. Oke. Belum maksimal. Jadi perlu adanya pendalaman-pendalaman tentang pendidikan karakter melalui ihsan. Kan nggak bisa hanya dari satu sisi nih, Ustaz. Karena kan kita ingin coba sesuatu yang baru ini, mungkin konteksnya bagaimana ihsan bisa dikenal oleh siswa-siswi. Tapi kan ada beberapa variabel-variabel lain, bagian dengan guru, manajemen sekolah, lingkungan, orang tua murid. Itu bagaimana? Ada cerita tersendiri nggak? Ada dari sahabat-sahabat kami di lingkungan sekolah kami yang sudah mengikuti pendidikan tasawuf, mendalami ilmu ihsan. Ada beberapa, salah satu ikhwan yang awalnya
dia tidak tahu apa itu ihsan, apa itu tasawuf. Kemudian ketika seusai sholat saya melaksanakan zikir, ternyata zikir saya berbeda, mungkin kelihatannya agak aneh, geleng-geleng begitu, sehingga dia bertanya, kok zikirnya beda? Ini teman guru? Teman guru, dan juga karyawan yang ada di sekolah kami. Kemudian setelah bertanya, saya jelaskan bahwa zikir ini adalah pendidikan yang bermursyid. Ada silsilahnya yang nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika saya memberikan penjelasan tentang zikir, apa manfaat zikir, apa faedah zikir, kemudian beliau tertarik sehingga dia mau belajar talqin dan memperdalam zikrullah dengan melalui Syekh Mursyid. Alhamdulillah, siapa guru kita? Abah Anom, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Amin, gitu. Jadi Bro Ensis, bagaimana mengimplementasikan keihsanan itu setiap wilayah, setiap daerah, atau mungkin profesi itu sangat beragam. Betul. Nah, sekarang bersama kita ini Ustadz Samin Saifuddin, guru, setidaknya ada 2 poin penting nih yang tadi disampaikan. Yang pertama, membiasakan untuk siswa-siswi zikir. Dan yang kedua, karena istiqomahnya Ustadz Samin ini melakukan zikrullah, kan akhirnya juga, ini kok ada yang berbeda nih, gitu. Betul. Kalau biasanya Allah melantas jalan, nih kok zikirnya palanya kanan kiri gitu kan. Nah, dari situ ada pembedaan, akhirnya bertanya. Dari situlah akhirnya Ustadz Samin menjelaskan dan mereka tertarik untuk ambil talqin zikir. Betul. Ada yang menarik sekali dari teman tadi saya. Bukan narik, saya nih nyentuh. Iya, kalau narik begini. Ada salah satu ikhwan, teman dari sahabat kami, yaitu mereka yang awalnya sama sekali tidak mau melaksanakan ibadah. Padahal dia sudah tahu hukumnya. Sholat itu wajib. Sholat fardu tidak mau sama sekali. Ini di sekolah kasusnya? Di pendidikan sekolah. Dunia pendidikan sekolah. Lantas beliau bertanya, bagaimana upaya agar supaya mau beribadah. Akhirnya saya kenalkan, saya ngobrol sama mereka, dan akhirnya mereka tertarik sehingga dia mau belajar zikir. Dan alhamdulillah besoknya itu alhamdulillah tanpa harus diingatkan, beliau sudah mulai melaksanakan ibadah sholat. Yang dulunya padahal dia dulu malas, bolong-bolong, gitu. Bahkan hampir tidak pernah. Ya Allah. Mungkin ibadahnya seminggu sekali ada, tapi tidak saya sebutkan namanya. Daripada kita sebutkan, mending kita ngopi dulu. Boleh dulu ngopi ya. Gitu. Ini udah disediain sama ini, mangkur nggak diminum ya. Jadi Ustadz Samin, apa pesan-pesan mungkin untuk teman-teman yang lain yang bergerak dalam dunia pendidikan untuk mengenalkan ihsan di sekolah? Mungkin ada pesan nggak bagaimana caranya? Saya berpesan kepada anak-anakku semua dan juga para pelajar dimanapun saja berada, jangan lupakan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan, bukan pesan terakhir ya? Bukan, ini pesan awal. Jadi bukan pesan terakhir. Terus lagi Ustaz. Jadi perbanyak zikrullah, dan kemudian terus belajar, mendalami ilmu agama sampai liang lahat. Ini namanya zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Fikirnya jalan, belajar, zikirnya jalan, dunia akhirat dapat. Alhamdulillah. Oke, Bro Nesis, ini sangat mencerahkan nih yang disampaikan oleh Ustadz Samin Saifuddin. Jadi insya Allah kita akan sambung nanti dengan teman-teman yang aktif di bidang-bidang lain untuk gabung dalam acara ngopi gitu. Ngobrol perihal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.